Tugasnya apa? Tugasnya adalah cari kesalahan orang, gitu ya. Bukan mencari kesalahan orang gitu ya, bukan cari aib orang, tapi mencari kesalahan program gitu ya. Apa istilahnya? Mencari bugs ya, cari bugs. Kemudian ada pekerjaan lain di bidang website itu manajemen konten buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, adik-adik semua. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin ya. Nah, di pertemuan kedua ini berhubung masih libur tapi jadwalnya sesuai tanggal, maka saya bikin video ya, video ajar yang bisa adik-adik simak. Di dalamnya ada soal yang harus dijawab dan kehadiran yang harus dikomen di kolom komentar. Oke, langsung saja materi kita hari ini. Baik, judul dari materi kita hari ini adalah pengantar ya, pengantar pemrograman web. Nah, yang saya akan bawakan, bagi yang belum kenal, perkenalkan saya Muhammad Zen, STMkom ya. Saya dosen di Pancabudi, jurusan sistem komputer sejak 2019. Saya sangat berminat dengan aplikasi ya, pembuatan aplikasi atau rekayasa perangkat lunak. Namun tantangan membawa saya ingin untuk mendalami yang namanya artificial intelligence ya, yang teknologi kekinian gitu ya. Nah, itulah perkenalan tentang saya, tentang ketertarikan saya sama program. Jadi bagi adik-adik yang mau benar-benar belajar, saya punya channel ini yang bisa di subscribe, di like, di komen, bahkan kalian bisa chat melalui WhatsApp pribadi saya. Oke? Nah, jadi website itu tidak terlepas dari yang namanya teknologi internet ya. Jadi komputer diciptakan awal mulanya untuk menghitung, untuk kalkulator gitu ya kan. Berkembang menjadi aplikasi-aplikasi desktop untuk ngetik-ngetik ya, di Microsoft Word ya, dulu namanya Lotus ya kan, Excel dan lain sebagainya. Teknologi terus berkembang setelah ditemukannya internet atau interconnection network. Oke. Jadi itu adalah sejarah kenapa internet itu ada. Nah, ini sejarah secara lengkapnya. Website itu ditemukan oleh Tim Berners-Lee, seorang ilmuwan komputer asal Inggris, menciptakan World Wide Web atau WWW di CERN, Swiss, untuk mempermudah berbagi informasi antar peneliti. Nah, ini sering kita dengar bahwasannya asal mula dari website ini adalah keinginan manusia untuk sharing. Makanya belakangan ini jauh lah ya, sudah lama maksudnya, ada yang namanya sosial media. Sosial media itu adalah turunan dari website kan. Keinginan orang untuk bersosial secara maya, secara tidak langsung diwujudkan oleh peneliti, oleh Tim Berners-Lee. Nah, kabar baiknya adik-adik, jadi sekarang ini untuk belajar apapun itu menjadi lebih mudah. Bukan hanya belajar ya, di dunia kerja juga kita banyak menggunakan AI, baik dalam pelayanan maupun lain sebagainya. Jadi AI itu juga dimanfaatkan sebagai tools ya, sekali lagi sebagai tools untuk membuat website lebih mudah ya. Sekali lagi, AI digunakan untuk membuat website menjadi lebih mudah. Nah, oke, next, selanjutnya kita bahas mengenai arsitektur web. Nah, kalau kita berbicara arsitektur, ini mirip dengan desain tapi lebih inti ya, lebih mendalam, lebih teknis, bahasanya lebih teknis ya. Jadi kalau kita bicara arsitektur ini lebih teknis, lebih kerangka gitu. Jadi web itu terdiri dari 3 arsitektur. Yang pertama ada front end atau client, yang kedua ada back end atau server, yang ketiga ada database. Nah, dari segi arsitektur ini juga lahirlah pekerjaan-pekerjaan di bidangnya gitu ya, seperti di bidang front end. Oke, selanjutnya yang kita bahas adalah cara kerja dari website gitu ya. Jadi setiap aplikasi itu beda metode ya, beda cara kerjanya gitu. Website sendiri cara kerjanya adalah dengan mengirimkan request ya, mengirimkan request ke server, kemudian server
memberikan respon kepada si klien. Nah, itu tadi makanya kita sering mendengar kata client server ya. Itu adalah gambaran dari sebuah cara kerja website. Bagaimana yang dimaksud dengan request? Yang dimaksud dengan request itu contohnya ya ketika kita mengakses link gitu ya. Misalkan www.google.com, itu artinya request. Itu kan yang mengirimkan link itu kan laptop kita ya. Itu dikirimkan melalui protokol yang namanya HTTP atau HTTPS. Nah, server dari Google akan merespon atau memberikan informasi ke komputer kita atau ke klien. Kayak gitulah cara kerja dari program ya berbasis web. Oke, selanjutnya kita bahas mengenai protokol dan teknologi ya. Protokol yang digunakan di dalam website adalah HTTP atau HTTPS, Hypertext Transfer Protocol. Kalau dari segi bahasa kita tahu protokol itu ya sebuah kaidah komunikasi gitu ya kan, yang sudah dipatenkan secara internasional agar bisa setiap website itu bisa terhubung gitu ya, bisa terhubung. Ada nggak kira-kira protokol lain? Nah, bisa nggak kita bikin protokol lain gitu? Lalu apa beda HTTP dan HTTPS? Bedanya adalah huruf S-nya gitu ya. Nah, huruf S-nya. Nah, cari ini huruf S-nya ini apa? Kemudian teknologi yang digunakan ada cukup banyak. Ada HTML, CSS, JavaScript. Ini adalah kode-kode atau kode program yang dikerjakan oleh front end ya, front end developer. Kemudian ada PHP, Node.js dan Python. Ini adalah bahasa pemrograman. Ya, ini lebih ke bahasa pemrograman yang dikerjakan oleh tim back end ya. Secara arsitektur tadi kan sudah kita bahas apa itu front end dan apa itu back end. Oke, adik-adik masih semangat kita belajar pengenalan dasar-dasar website ya. Kali ini kita mengenal yang namanya editor untuk membangun website. Ada 3 editor yang biasa digunakan. Yang pertama adalah VS Code. Nah, ini adalah editor terpopuler menurut banyak orang. Yang kedua adalah Sublime Text. Ini cukup bagus, sangat bagus menurut saya. Kadang-kadang saya gunakan berdampingan ya. Saya gunakan VS Code, saya gunakan Sublime juga. Ya, karena ada kelebihan dari Sublime ini mampu membuka 2 jendela sekaligus. Tapi VS Code saya belum tahu caranya, saya yang belum tahu atau bagaimana. VS Code nggak mengizinkan kita membuka 2 window sekaligus gitu ya. Bukan split ya. Kalau split dua-dua bisa. Split ya. Kemudian ada Notepad. Nah, ini old version ini ya. Zaman dulu orang coding menggunakan Notepad. Ya, jadi semua harus diingat di memori kepala. Nah, itu yang membedakan. Itu yang membuat kalian itu harus benar-benar tepat memilih editor, yaitu gunanya agar mempermudah nuliskan codingnya gitu. Kenapa? Karena VS Code misalkan ini akan membantu autocomplete setiap perintah atau tag. Gitu juga Sublime, dia punya autocomplete yang sangat mempermudah. Oke, slide terakhir nih adik-adik ya. Tetap fokus. Nah, ini menarik untuk masa depan kalian. Ada beberapa bidang kerja website yang saya rangkum menjadi berapa itu? 7 ya, sekitar 7. Yang pertama ada web design. Web design ini untuk orang-orang yang suka desain. Biasanya dia suka Photoshop, suka apa nama editornya saya pun kurang tahu ya. Adobe Premiere gitu ya. Ya memang dia biasanya nggak suka untuk coding gitu ya.
tapi dia bisa tetap bekerja di bidang software house, software development. Itu nama bidangnya adalah UI UX. Nah, ini adalah satu pekerjaan yang populer, yang apa ya, yang sangat diperlukan sekali dalam hal berkompetisi menghasilkan aplikasi yang sangat baik gitu ya, aplikasi yang memiliki daya jual tinggi. Jadi jangan sepelekan bidang pekerjaan ini, yaitu web design. Web design itu bukan yang ini ya, yang bukan yang buat webnya ya, yang saya maksud. Yang kedua ini adalah front end development ya. Ini yang orang-orang yang biasanya menerjemahkan desain-desain dari tim UI UX ke dalam bahasa HTML, CSS dan JavaScript tadi ya. Jadi front end development itu tidak perlu berimajinasi terlalu tinggi, dia cukup menerjemahkan aja yang didesain sama web design tadi, sama UI UX-nya, diterjemahkannya. Berarti kalian udah simpulkan minatnya itu udah bagaimana gitu ya. Berarti dia sudah berminat coding ya, orang-orang yang sudah punya minat coding. Yang selanjutnya ada back end development. Ini adalah orang-orang yang biasanya suka logic dan suka database. Nah, suka logic, suka algoritma dan database. Jadi dia mampu mendesain, bukan desain ya, dia mampu membuat program dengan logika yang benar ya, dengan output yang benar, dengan query yang benar gitu. Kemudian di bidang website itu ada yang namanya full stack. Nah, ini yang paling berat, yaitu semuanya dikerjai. Terkadang sampai sistem analisnya pun dia sendiri gitu ya. Namanya adalah full stack development. Apakah mungkin? Ya, jawabannya mungkin, tapi ala kadarnya. Ala kadarnya, menurut pengalaman saya, yang paling dibutuhkan dari full stack development ini adalah orang back end nih sebenarnya. Orang back end lebih penting karena full stack biasanya memanfaatkan template-template yang sudah ada di internet yang gratis gitu ya. Nah, jadi dia harus orang yang bisa buat program ya, bukan membuat tampilan gitu. Nah, yang selanjutnya, kalau kalian nggak pandai desain, kalau kalian nggak pandai coding tampilan, nggak pandai logic, ya kalian bisa memilih menjadi QA ya, quality assurance. Nah, ini adalah orang dengan jenjang karir yang lebih tinggi sebenarnya. Ya, jenjang karir yang lebih tinggi seharusnya gitu ya. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau kalian nggak bisa yang ditempatkan di mana-mana, ya kalian ditempatkan di QA-nya gitu ya. Tugasnya apa? Tugasnya adalah cari kesalahan orang gitu ya. Bukan mencari kesalahan orang gitu ya, bukan cari aib orang, tapi mencari kesalahan program gitu ya. Apa istilahnya? Mencari bugs ya, cari bugs. Kemudian ada pekerjaan lain di bidang website itu manajemen konten, buat konten kayak YouTube, apa ya? Bukan YouTube ya, tapi portal-portal berita misalkan gitu ya, atau admin perusahaan yang selalu mempromosikan, misalkan kampus tiap hari promosi. Nah, itu ada pengelola yang dikatakan content management. Kemudian ada bidang kerja selanjutnya, itu ada SEO. Nah, ini adalah orang yang ahli di dalam menaikkan rating dari websitenya. Nah, itu ya. Jadi semua ini tergantung pilihan Anda. Oke, ini terakhir adalah soal ya. Terakhir lagi ya. Ini slide terakhir lagi. Jawablah pertanyaan dari materi hari ini ya di kolom komentar. Jadi ada 10 pertanyaan yang bisa kalian jawab langsung di kolom komentar. Baik, terima kasih. Saya Muhammad Zain, menerima kritik dan sarannya. Jangan lupa di subscribe
like dan komen. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.